umroh ke Madinah, ke Mekah ke masjid, ke Madinah ke masjid, ke Eropa ke gereja. Foto-foto di طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, sadar nggak sih kalian kalau akhir-akhir ini kita umat Islam lagi disibukkan banget dengan tingkah atau kelakuan bapak-bapak yang sudah mulai uzur. Mulai dari kita belum selesai dengan satu bapak yang makoli. Karena MUI juga belum mengeluarkan statementnya terhadap bapak makoli ini. Kita disuguhkan lagi dengan bapak-bapak baru yang dia punya ajaran baru juga gitu. Kenapa ajaran baru? Nanti gue akan rincikan, yaitu Abah Aus ini guys. Siapa sih Abah Aus ini? Gue sih awalnya ngelihat Bapak Abah Aus ini membawa ajaran torikot, tarekat-tarekat seperti itu ya. Awal kemunculan mereka viral kemarin, gue juga nggak terlalu pusingin banget. Karena yang viral kemarin itu mereka lagi acara 17-an atau ngapain lah di Istiqlal gitu. Dengan atribut yang cukup nyentrik guys. Dimana mereka pakai baju merah putih. Yang nyentrik banget itu di perempuannya. Ketika perempuan sudah pakai mukena, tapi mereka pakai kupluk yang mirip dengan kupluknya Santa Claus. Nah, dalam hal ini sih sebenarnya gue masih belum ambil pusing juga. Karena bagi gue ya sudahlah, itu hanya atribut, nggak ada masalah. Selama lu masih sholat, lu zakat, ibadah, puasa, dan lain-lain, 5 rukun Islam lu jalanin, lu yakin rukun iman, terserah lu mau kaifiyah lu kayak gimana, hal-hal furuk yang lu lakukan, terserah. Selama lu masih muslim, lu lakukan rukun iman, rukun Islam, terserah. Karena ya mau gimana, nggak bisa lu bilang ini amalan ini paling benar, ini paling benar. Karena yang ini ngerasa dia yang benar, sedangkan ini juga dia ngerasa yang benar. Tinggal lu lakuin aja amalan, lu istihad aja yang lu pelajarin, nanti lu tanggung jawab masing-masing di akhirat. Kalau gue sampai di situ, kalau gue ya, lu tanggung jawab masing-masing. Selama lu ada kemauan, insya Allah hidayah akan datang. Tapi khusus mereka ini gue ngeliat udah mulai offside, udah keluar dari batas banget guys. Mulai dari statement mereka setelah mereka menunjukkan atribut-atribut ini, kupluk merah putihnya, ya si Abah ini mulai bikin statement kalau dia bilang orang yang sudah punya kupluk, kalau sholat nggak dipakai kupluknya, maka sholatnya nggak sah. Wih, langsung gue bilang, apa ini? Apa? Kenapa? Enak-enak aja kau rubah-rubah aturan. Suka-suka kau bilang orang nggak pakai kupluk merah putih sholatnya nggak sah gitu. Kemudian mereka lurusin kan, ini bagi orang yang sudah join member mereka, join grup mereka, udah ditalkin gitu. Jadi kalau udah punya pecinya, kupluknya, maka wajib pakai kupluk. Nah terus timbul di kepala gua, kalau orang yang join terus mau beli kupluknya, belinya di mana? Ada nggak di Shopee? Kalau belinya juga di mereka juga, bukankah ini bisnis? Bisnis, coy, ya nggak? Nah, ya udah, nggak sah sholatnya. Oke, lu punya pendapat seperti itu, oke terserah lu. Kemudian mulai banyak lagi statement-statement nyeleneh yang mulai keluar satu persatu cuy. Kayak si Abah bilang, kalau umroh haji ke Mekah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali haji ke Mekah, belum tentu haji. Tapi kalau sudah ditalkin, baru haji, kata dia. 1 triliun kali, dengar, 1 triliun kali ke Mekah, belum tentu jadi haji. Sok tiktoker. Belum tentu jadi haji. Talqin haji jadi. Nah ini
Ya Allah, lu dengan akal sehat lu coba pikirin. Haji itu rukun Islam yang kelima. Ini butuh effort, butuh dana, dan lain-lain. Yang mana nggak sembarangan orang bisa haji. Nggak semua orang bisa haji. Maka Allah bilang, haji bila mampu. Karena ini amalan besar. Amalan yang butuh dana, butuh fisik, butuh semuanya gitu. Maka kalau mampu, hajilah. Nah, ini disepelein dengan orang. Disepelein sama orang. Ada orang bilang, udah nggak usah haji, 1000 kali kau haji ke Mekah belum tentu haji, tapi kalau kau udah ditalkin kau haji jadi, kata dia gitu. Jadi haji atau haji jadi bahasa dia lah. Karena gue juga coba mentelaah, gue nggak begitu ngerti. Ini bapak-bapak ceramahnya pakai bahasa Sunda, jadi gue nggak begitu paham. Cuman paham sikit-sikit lah. Akhirnya kok makin nyeleneh. Kalau orang udah ditalkin baru haji, kata dia. Nah, ditalkin ini guys, mungkin bagi mereka talqin itu ada talqin mursyid, ya istilah-istilah orang sufi lah ya. Di talqin itu proses baiat, dia disahadatin lagi biar masuk bagian dari mereka gitu. Intinya kalau kita belum ditalqin, kita belum sesuai dengan ajaran mereka, belum manusia-manusia yang terbaik. Kayak gitulah yang dibahas bapak ini. Nah, sedangkan talqin kalau yang kita tahu ya, talqin itu kan mengajarkan mayit baca syahadat la ilaha illallah sebelum meninggal kan. Itu talqin yang kita pelajarin dulu pesantren-pesantren. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah, itu talqin. Itu yang kita tahu. Tapi kalau ya mungkin itu atau apa-apalah, gua nggak tahu. Nah, terus masuk lagi. Ada bapak-bapak ini bilang, Abah Aus ini bilang, kalau Mekah itu bukan lagi tanah suci. Karena 400 tahun yang lalu pengurusnya itu sudah meninggal. Jadi Mekah itu tidak tanah suci, tidak bisa mensucikan. Karena pengurusnya sudah meninggal. Mekah itu suci bukan karena Mekahnya, bukan karena si Ka'bahnya, karena si pengurusnya ini. Dia sebut orangnya, gua nggak tahu siapa orangnya. Karena orang ini. Jadi kalau orang ini udah meninggal, ya udah Mekah udah nggak suci lagi. Hei, Abah bikin status Dajjal membawa berita. Kenapa? Di Mekah itu Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak ada, masih ada di Istiqlal. Empat 400 tahun ke belakang tanah suci. Setelah manusianya pulang, Syekh Ahmad Khatib sama Abdul Ghaffar, sudah bukan tanah suci lagi. Kenapa? Tidak ada orangnya yang ngurus, yang membersihkan, yang merawat. Istilah ke 34. Orang Indonesia, orang Sambas, itulah manusia penguat arkan. Lo bayangin, kota yang lu impi-impikan, kota yang gua sendiri pengen banget gua segera ke Mekah cuy. Gue mimpi banget dari dulu, dari sekolah pengen banget kuliah di Madinah. Kita mukobalah kesana kemari, ya qadarullah belum keterima gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kita udah coba gitu kan. Nah, kota yang kita impi-impikan cuy, dia anggap remeh sama bapak ini. Bahkan dia bilang kan, kota itu udah nggak suci karena nggak ada orangnya lagi. Nah, imbas pembicaraan dia ini arahnya nanti ke sini juga cuy. Dia bilang kalau dia itu umroh sudah tidak lagi ke Mekah. Dia bilang, abah teh umroh nggak ke Mekah ke Madinah. Ke Mekah teh ke masjid, Madinah teh ke masjid. Abah beda ke gereja, kata dia begitu. Abah mah umroh ke Eropa, ke Vatikan, manakiban di sana gitu. Nah, gue kira bercanda. Ternyata gue lihat-lihat, gue cari-cari video beneran dia itu jalan-jalan mereka ke sana, ke Vatikan, dan bilangnya umroh. Kafilah kita bukan safari manaki, umroh Eropa kamar itu. Eropa teh pusat peradaban Barat. Dulu disebut orang Barat teh peradaban Barat. Tadi pusatnya di Eropa itu. Kita semua alhamdulillah, dan negara-negara 7 negara kemarin tuh ya, bukan 6 negara, 7 negara. Italia, Vatikan, Swiss, Jerman, Walanda, Belgia, Prancis. Nah, negara-negara itu geus karasukan manakib itu teh. Alhamdulillah. Jadi ajaran Amrong teh ajaran ecek-ecek. Geus nepi ka Eropa, nepi ka Roma. Jadi kita di 7 negara
mengamankan jalan ini dalam rangka menyimpan cahaya-cahaya gitu, menyimpan tapak patilasan. Jadi lamun maraneka Roma teh nginjak bekas injakan guru, jadi patilasan itu teh. Aya jejak-jejak Semursi di sana. Maksud gue gini, kalau lu mau umroh plus negara lain gak ada masalah. Kayak ya travel lain bikin umroh plus Turki, umroh plus Mesir, umroh plus Aqsa, nggak ada masalah kan? Umroh dulu gitu, ke Mekah Madinah dulu, baru main ke negara lain. Tapi ini dia umrohnya ke sana. Wow, umroh ke gereja. Bukankah ini sudah keluar dari syariat Islam, keluar dari ajaran Islam? Tapi susah sih kalau ngomong syariat, karena bagi mereka, ya yang setahu gua pernah belajar dulu, syariat itu tingkat terendah cuy dari penghambaan. Jadi mereka punya tingkatan syariat, makrifat, thariqat, hakikat, atau apalah urutannya ya, mohon maaf kalau gua salah. Syariat itu terendah, bahkan mereka bilang barang siapa yang beribadah dengan syariat maka dia menyembah kehampaan, kekosongan. Kemudian taraf selanjutnya ada di makrifat. Barang siapa yang menyembah di makrifat, maka dia akan sampai kepada Tuhannya. Terus tarikat. Barang siapa yang menyembah dengan tarikat, maka dia sampai kepada Tuhannya. Dan barang siapa yang menyembah pada makrifat atau hakikat atau makrifat lah tingkat tertinggi. Hakikat atau makrifat ya. Kalian boleh komen lah sesuainya. Maka dia tidak ada batasan lagi antara yang disembah dan yang menyembah. Jadi kalau lu belajar hak sufi, filsafat, lu akan sampai ke taraf itu cuy. Nah makanya nggak heran kalau Abah ini gampang ngomong aneh-aneh. Karena bagi mereka syariat itu ya taraf terendah kan. Jadi mereka bisa rubah syariat-syariat itu terserah mereka sendiri. Nah gue yakin hal ini kalau tidak segera diatasin, dicegah, diberikan pernyataan kalau hal ini tidak benar, maka akan semakin banyak orang yang menganggap hal ini benar. Karena apa? Karena didiamkan. Karena pendiaman terhadap kebatilan lama-lama akan menjadi pembenaran. Jadi orang akan mengira, oh nggak ada yang menganggap ini salah kok, bisa jadi ini benar. Kayak gitu loh Pak. Karena ini jelas-jelas keluar dari ajaran syariat Islam. Nah masalahnya gimana? Siapa yang bisa mengatasi ini? Siapa yang punya otoritas terhadap hal ini? Tentunya Bapak MUI atau Bapak Menteri Agama. Nah kemana bapak-bapak ini? Ayo Pak. Jadi gue teringat benar kata Guru Gembul, kalau MUI atau Menteri Agama itu mereka kalau hal yang seperti ini mereka agak susah geraknya. Tapi kalau influencer kecil makan babi baca bismillah, cepat tuh geraknya. Blokir game-game PUBG, keluar fatwa PUBG haram, cepat geraknya. Cobalah Bapak pikirin nih Pak ya. Saya kasih gambaran sedikit. Dengan Abah Aus bilang kalau umroh itu bukan lagi ke Mekah dan ke Madinah, tapi ke Eropa. Ini Bapak lihat ya Pak. Umroh itu ke Eropa, kata dia. Kita tahu umroh dan haji yang menghandle adalah bapak-bapak kan. Kalau nanti semakin banyak orang mengikuti Abah Aus dan semakin banyak orang yang yakin ikutin ajaran beliau, oh umroh ke Eropa enak nih, kita jalan-jalan umroh ke Vatikan. Nah, semakin banyak orang yang umroh ke Vatikan, sedangkan travel umroh itu nggak ada yang bikin paket umroh Vatikan kan. Ya mereka umroh ke Mekah jelas gitu. Otomatis semua yang menghandle ini ya travelnya si Abah Aus ini kan Pak. Jadi akan berkurang orang yang haji ke Mekah ke Madinah, tapi semakin banyak orang ikut Abah Aus untuk ke Vatikan. Tatkala turun minat orang haji, apakah bapak-bapak MUI Menteri Agama siap? Siap nggak bapak-bapak turun minat orang untuk haji? Bapak Menteri Agama siap Pak? Orang minat orang untuk haji ke Mekah itu sedikit, Bapak siap? Siap. Kalau siap maka biarkan mereka ini tumbuh kembang di Indonesia. Bahkan dukung mereka ini kalau Bapak siap. Tapi kalau Bapak nggak siap, kerjaan yang harusnya Bapak kelola diambil sama Abah Aus ini, maka berikanlah statement atau tunjukkan Pak kalau ini sudah mulai keliru. Tunjukkan Pak, sampaikan ke masyarakat, sampai ke umat kalau ini nggak benar. Itu sih permohonan saya, keresahan saya, karena saya siapa, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi menurut saya ya saya mohon
pada bapak-bapak ini, Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia, ayo gerak ke hal yang kayak gini Pak. Jangan yang kecil-kecil cepet, tapi yang gede-gede gini susah. Ayolah Pak, berjihad kita gitu loh. Walaupun susah kelihatannya ya, kayaknya ini ini gede nih. Tapi bismillah aja Pak. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita membela agama Allah. Bismillah aja, niat aja. Saya yakin bapak-bapak semua paham agama. Bismillah Pak, ayo tolong Pak. Kita minta tolong, kan kita nggak mau anak-anak kita nanti pada umroh ke Vatikan gitu kan Pak. Ya Pak. Nah, menurut saya itu sih. Karena nggak mungkin lah kebatilan, kesesatan itu terus kita diamkan, nggak mungkin Pak. Jadi minta tolong bapak-bapak dan semua umat Islam, kita viralkan hal ini, lebih serius lagi terhadap hal ini. Jadi mungkin untuk yang sudah menonton sampai akhir, gue ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Insyaallah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan selalu. Sejahtera sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur semua dan bahagia. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.